orang yang dipimpin. Kalau yang dipimpin dia nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh pemimpinnya, maka pasti terjadi ketimpangan. Nah, Rasulullah SAW di usia remaja sudah belajar tentang leadership, sudah belajar tentang kepemimpinan. Ya, maka ini harusnya menjadi inspirasi kita untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana cara kita didik anak-anak kita? Ya, seharusnya kita mengambil nilai-nilai dari sejarah hidup Rasulullah SAW. Nah, untuk kesempatan yang malam hari ini kita akan mungkin membahas mengerucut, karena ini katanya ini masjid yang baru, ya, maka kita ingin mengambil inspirasi bagaimana Rasulullah SAW memulai membangun masjidnya. Ya. Nah, ada banyak masjid yang Rasulullah bangun. Kita mungkin akan mengambil yaitu Masjid Nabawi. Ya. Nah, saya ingin berurutan dulu. Masjid Nabawi. Rasulullah SAW ketika tinggal di Mekah kurang lebih 13 tahun itu mengalami kesulitan, mengalami himpitan. Bahkan kita baca sejarah, dia sampai dilempari oleh kotoran-kotoran, diintimidasi, bahkan diembargo. Pokoknya hal-hal yang sangat menyakitkan. Tapi kemudian siapa yang tidak menyangka salah satu sahabat Nabi ada yang kemudian berasal dari suku Khazraj yang ada di Madinah atau Yasrib. Kalau kita di Sopeng ada juga Yasrib, ya. Yasrib itu namanya sebelum jadi Madinah. Nah, ada 6 orang dari suku tadi itu kemudian masuk Islam, ditambah ada satu sahabat, ya, yang kemudian membawa Islam ke kota Yasrib itu sampai akhirnya satu kota masuk Islam. Ada yang tahu siapa namanya? Sahabat inilah yang kita kenal. Kalau bahasa kita sekarang ini adalah dialah influencer. Dialah memiliki kemampuan berpengaruh, mempengaruhi orang. Coba bayangkan satu sahabat dikirim ke Madinah, apa yang terjadi? Satu kota itu langsung ikut masuk Islam. Nah, kita mungkin ada pembahasan khusus nanti di sahabat ini. Nah, setelah itu akhirnya kemudian Rasulullah SAW memilih, ya, karena dia mengetahui bahwa di Madinah ini ada tempat yang kemudian banyak yang masuk Islam, maka Rasulullah SAW saat itu pula ketika masih berada di Mekah berniat untuk berhijrah. Nah, cerita hijrahnya juga panjang. Ya. Orang-orang Quraisy ketika mengetahui bahwa Nabi ini akan berpindah, maka mereka melakukan intimidasi juga. Sampai mereka gelar rapat berkali-kali. Setelah itu, ya, salah satu yang paling penting dari rapat itu adalah mereka sampai menggelontorkan dana. Ya. Barang siapa yang berhasil mendapat Muhammad, ya, membunuhnya maksudnya, dia mendapat 100 ekor unta. Ya. Kalau kita konversi kita hari sekarang ini, 1 ekor unta itu minimal atau ada kisaran sampai 50 juta. Ya. Jadi kalau 100 ekor unta berapa juta ya? 5M. Ya. Atau mungkin kita ambil yang paling rendah. Ya. Kalau harganya 30 juta, maka tembus angka 3M. Jadi coba bayangkan bagaimana orang-orang Quraisy waktu itu yang kafir, bayangkan 5M. Iya. Siapa yang tidak gencar? Ya, maka mereka juga berusaha sampai akhirnya kemudian kita kenal di bulan Muharram sebagai peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang kemudian berhijrah. Ini juga menarik, ya. Jadi Rasulullah Madinah itu kan di atas, Mekah di bawah. Nah, kalau secara logika harusnya kan kalau dia jalan dia lewat begini kan, langsung aja kayak gini. Tapi Rasulullah ketika ingin ke atas ke Madinah, mungkin nanti pertemuan selanjutnya, ya, kalau ada slide-nya kita tampilkan. Rasul itu dia ke sini dulu, iya. Makanya ke Gua Sur. Jadi dia belok baru naik ke atas. Jadi dia nggak jalan kayak gini, ya. Ini pelajarannya bahwa kita ini ketika berpikir strategis itu harus out the box, ya. Maksudnya
kita melakukan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kita kerjanya masih bisa ditebak orang lain, berarti kita sudah kalah. Ya, seperti itu contohnya. Nah, setelah hijrah, maka Rasulullah SAW pergi bersama dengan sahabatnya. Ada yang tahu siapa namanya? Abu Bakar. Yang kedua adalah ada seorang yang kemudian kita sebut sebagai penunjuk jalan. Jadi ternyata Rasulullah menggunakan penunjuk jalan, dan penunjuk jalan ini bukan orang Muslim. Artinya kita bisa kerjasama. Singkat cerita, orang-orang di Madinah yang menunggu Nabi, itu kemudian ibaratnya kita harap-harap cemas. Coba kita bayangkan, kita menunggu orang yang paling kita rindukan. Seandainya Rasulullah mau datang ke Indonesia, mungkin kita akan mempersiapkan Masjid Istiqlal misalnya. Kita karpet merah, bahkan dari bandara kita siapkan tancapan, mungkin ada landing pesawat. Seperti itulah yang dirasakan oleh sahabat Rasulullah SAW menunggu Nabi kedatangan Nabi. Tapi di saat yang sama mereka juga harap cemas. Ini jangan-jangan udah dibunuh nih. Maka mereka menunggu, dan itulah kita kenal dengan salawat Badar. Mereka menyandukan syair Tala'al Badru alaina, telah datang Al-Badr, purnama di antara kita. Kemudian min thanayil wada', dari lembah Al-Wada', wajib syukru alaina, dan kita ini wajib bersyukur. Kemudian mada'a Allahu da'a, ketika Rasulullah SAW mengajak kita kepada Allah. Ayyuhal mab'usu fina, wahai orang-orang yang diutus untuk kami. Ji'ta bil amri muta', engkau telah datang kepada perkara yang telah kami taati. Jadi mereka menyambut Rasulullah itu dengan sambutan yang luar biasa. Jadi salawat Badar itu asal usulnya. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, di sini kita ambil hikmah bahwa Rasulullah datang disambut sebagai pemenang. Jadi tadi isinya sahabat ini waktu di Mekah itu kan tertindas, dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Yasrib, waktu itu namanya, maka seolah Rasulullah SAW disambut sebagai seorang pemenang. Maka ini pelajaran untuk kita, bahwa ketika kita datang ke suatu tempat, kita datang ke suatu komunitas, kita datang ke suatu lembaga, atau bahkan kita datang ke suatu wilayah, dan kita datang membawa harapan baru, kita membawa narasi yang baru, kita membawa semangat yang baru, maka di saat itu pula kita akan dianggap sebagai pemenang. Dan itulah yang dirasakan oleh sahabat Muhajirin dan Ansor. Di Rasulullah waktu itu dianggap sebagai pemenang. Jadi di mana-mana manusia itu fitrah yang suka sesuatu yang baru. Jadi kalau kita datang dengan bahasa sekarang new mind, dengan pemikiran yang baru, ide-ide yang baru, gagasan yang baru, maka kita akan dianggap sebagai pemenang. Dan Rasulullah SAW telah menjadi pemenang di hati para sahabatnya tadi. Nah, setelah itu Rasulullah SAW sudah datang, dan ketika datang di sini terjadi detik-detik bagaimana proses berdirinya Masjid Nabawi. Rasulullah SAW naik unta Qaswa, dan dari kejauhan orang-orang Madinah tadi sudah melihat ini ada 3 orang, dan mereka saya nggak tahu ini yang Nabi ini yang mana. Jadi waktu itu belum ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada fotonya. Jadi di kejauhan mereka lihat yang mana Nabi ini. Akhirnya yang nampak pertama adalah si penunjuk jalan ini. Itu memang beda penampilannya. Tinggallah 2 orang yang dia nggak tahu ini Rasulullah yang mana ini. Sampai akhirnya kemudian salah satu orang itu yang Abu Bakar, dia ibaratnya seandainya di situ ada tedung, nah tedung istilahnya, kasih payung, supaya Rasulullah itu tidak kena matahari. Oh sahabat, orang Ansor itu, orang Madinah itu baru tahu, oh ternyata Rasulullah yang ini, yang ditedungkan. Sampai kemudian Rasulullah datang dan mereka menyambut, dan mereka ibaratnya kita sekarang sama kalau kita ketemu
jumpa fans biasa orang, mereka ingin orang yang menyambut, kalau perlu Rasulullah datang ke rumahnya. Ya. Jadi mereka yang menarik, ayo ke rumah saya nih. Ya, lepas nih bola ini misalnya, dia bisa begitu kan. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW karena dia punya visi, dia nggak mau membuat kecemburuan. Ya, akhirnya dia nggak memilih. Ya, apa dia bilang? Da'ahu fa innahu ma'mur. Ya, fa innaha ma'mur. Jadi mengatakan nggak usah, biar unta saya ini jalan sendiri. Pokoknya dia makmurun, maksudnya ini diperintah sama Allah. Maksudnya ikuti aja nih. Saya nggak ada, ya, terserah unta saya di mana dia mau berhenti. Ya. Nah kalau kita nggak bisa ya, kalau motor kita lagi di motor ya nggak bisa malah motor saya karena kita yang kendalikan. Ya. Ya kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Singkat cerita, unta itu kemudian berjalan dan karena dia dibimbing oleh Allah, dia kemudian pergi berhenti tepat ibaratnya kita di tengah kota. Jadi di Madinah itu, di Yasrib itu pas di tengah-tengahnya dia berhenti. Nah ketika dia berhentilah dia di atas tanah. Ya, jadi makanya Nabi kan dia bilang tadi, di mana unta ini berhenti, saya di situ juga berhenti, dan di situlah dia akan membangun masjid. Nah, ketika dia berhenti di atas tanah. Ada 2 anak yatim, ya, namanya itu Sahal dan Suhail, ya, dari Bani Najjar. Berhentilah unta itu di atas. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW disebutkan sejarah, beliau kemudian ingin mengatakan saya ingin menginap di dekat sini aja. Nah, maka yang dipilih adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Rasulullah menginap di rumah sahabat ini. Ya. Ada juga menyebutkan riwayat ketika beliau menginap itu rumahnya kan 2 lantai. Ya. Jadi sempat kemudian Rasulullah itu tidurnya di bawah. Ya. Karena tuan rumah kan dia di atas. Ya, karena nanti katanya Rasulullah ini banyak tamunya. Tapi sahabat ini mengatakan, nggak baus kayaknya. Kalau kita baratnya, masa kita di atas, Nabi di bawah. Akhirnya bilang kalau gitu, ya Rasulullah naik aja, kita yang di atas di lantai kedua. Ya, kata Rasulullah kenapa? Bilang kan supaya lebih dekat wahyu turun. Ya itu candaannya sahabat ini. Ya akhirnya Rasulullah tinggal di atas itu. Kalau tidak salah, ada yang menyebut sampai 6 bulan. Ya. Nah setelah Rasulullah tinggal, maka kemudian Rasulullah memulai membangun Masjid Nabawi. Ya, akhirnya setelah itu barulah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi ketika sampai tadi. Nah, ada yang menyebut masjid ini dibangun dalam waktu 12 hari. Ya, 12 hari. Kalau masjid ini sudah berapa Iya. Jadi dia 12 hari. Tapi jangan kita bayangkan masjidnya kayak gini. Ya, sederhana sekali. Masjidnya sederhana sekali dan bahkan mungkin memakai pelepah kurma, ya. Dia tidak kayak kita punya tegel. Nah, setelah 12 hari, yang menarik dari masjid dibangun ini adalah ketika dibangun Rasulullah SAW ikut juga andil. Ibaratnya dia ikut juga jadi pemborongnya. Ya. Nah, Rasulullah SAW karena dia pemimpin, dia melihat bahwa tidak mungkin dia yang mengerjakan semuanya. Maka dia mencari potensi dari sahabatnya. Maka ada satu sahabat namanya dulu Tolak bin Ali Al-Yamani. Inilah yang diangkat sebagai arsiteknya. Ya, jadi dia memang ahli tukang batu. Kalau bahasa kita tukang batu lah. Ya. Dia yang dipercaya Nabi. Ya kita ikuti aja dia. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW membangun masjid itu bersama-sama dengan sahabatnya. Ya. Nah dalam kesempatan itulah kemudian di sejarah disebutkan ketika mereka mencampur-campuran, ya, menyusun tadi bangunan, mereka kemudian bersyair. Syairnya la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal. Jadi sahabat bersyair, dia mengatakan kalau kami cuma duduk sementara Nabi itu bekerja, lazaka minnal amalu mudallal. Maka ini sungguh kita sudah mengerjakan sesuatu yang sungguh sia-sia. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menyelesaikan masjidnya.
Dan ini ada pelajaran yang berharga untuk kita bahwa Rasulullah SAW ketika membangun masjid, Rasulullah SAW melibatkan semua sahabatnya. Ya, jadi ini pelajaran untuk kita. Kalau kita ingin membangun masjid di sebuah kampung tempat, maka coba libatkan semua orang di tempat itu. Kenapa? Ya, supaya masjid ini terjadi apa yang disebut kebersamaan. Ya, jadi beda ya. Kalau kita cuma tidak bersama-sama, ya, ketika kita sama-sama membangun, maka tidak hanya kebersamaan, maka setiap sahabat itu merasa memiliki. Oh, di mana saya juga ikut andil. Jadi ada rekan cerita, maka kami juga dulu sama Nabi bangun masjid. Ya. Kemudian juga belajar tentang teladan kepemimpinan. Ya, jadi Nabi mencontohkan, jadi dia enggak tinggal di belakang layar, tapi dia juga ikut. Ya. Dan di sini juga kita belajar tentang profesionalitas. Jadi Nabi itu memilih sahabat yang memang tadi ahli dalam bangunan. Ya, jadi kita ini jangan mau ahli segala bidang. Ya, master segala ilmu. Ya, jadi memang ada orang yang khusus. Ya, maka disinilah kepemimpinan, kebersamaan itu dibangun. Dan yang lebih penting adalah masjid yang Rasulullah SAW bangun ini bukan sekedar bangunannya, ya, bukan sekedar bangunannya, tapi apa? Tetapi fungsinya. Ya, maka kalau kita kembali ke sejarah, masjid itu harusnya yang kita aktifkan, yang kita bangun pertama kali adalah bagaimana fungsinya. Jangan kita bayangkan Masjid Nabawi hari ini yang begitu canggih, tapi lihatlah apa fungsi dari masjid itu sebenarnya. Nah, maka setelah itu Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi tadi dalam 12 hari. Ya. Ini pelajaran berharga untuk kita bahwa kalau dalam agama kita ada yang disebut dengan tiang, ada tiang agama, yaitu sholat, maka dalam peradaban, dalam masyarakat ada juga yang disebut sebagai tiang. Tiangnya apa? Yaitu masjid. Ya. Jadi kalau kita mau lihat satu wilayah, satu kampung, baik tidaknya mereka hubungannya kepada Allah, maka lihat masjidnya. Ya. Jadi kalau masjid kita hidup, ya, sesuai dengan fungsinya, ya, kemudian ditegakkan di dalamnya sunnah-sunnah, ya, ditegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakin dan percaya masyarakatnya juga demikian. Makanya dulu kalau kita lihat infrastruktur masjid itu selalu di depan balai kota, di depan tempat pemerintahan, ya. Karena masjid ternyata fungsinya bukan hanya sekedar ibadah, ya, bukan hanya sekedar sholat, ya. Bahkan kalau kita mau rancang masjid itu seharusnya menjadi pusat peradaban. Ya. Jami'ah. Dulu ada istilah jami'ah, masjid jami'. Kami pernah tinggal di Sumatera. Di sana itu masjid agung namanya Masjid Jami'. Kalau kita di Sopeng kan Masjid Agung Darussalam. Nah, kalau di Sumatera itu Masjid Jami'. Jami' itulah kemudian berubah menjadi jami'ah. Jami'ah itu artinya universitas. Ya, jadi dulu masjid adalah sekolah. Jadi yang disebut sekolah ya masjid itu. Yang disebut universitas ya masjid itu. Artinya apa? Semakin besar masjidnya, semakin besar universitasnya. Nah, itu dulu sejarahnya. Ya, nah, kalau kita sekarang berpisah. Ya. Nah, fungsi masjid yang pertama adalah dia sebagai fungsi ibadah mahdhah. Jadi ibadah itu kan terbagi dua. Ada ibadah yang mahdhah. Mahdhah itu dari kata sempit, mahad. Kenapa disebut sempit? Karena dia nggak bisa diubah lagi. Misalnya sholat maghrib, dia sudah 3 rakaat, nggak bisa kita bilang saya mau sholat maghrib 4 rakaat. Nah, itu namanya mahdhah, sesuatu ditentukan, nggak bisa diubah. Nah, yang kedua adalah ada yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu apa? Kita jalan, kita belajar. Kalau ibu dia memasak, ya, mencuci pakaian. Kalau bapak-bapak misalnya pergi kerja, ya. Jadi semuanya itu masuk ibadah. Ya. Jadi jangan kita mengatakan saya masak capek-capek. Sekali lagi dia adalah ibadah. Ya. Bukankah, ya, seluruh hidup kita adalah ibadah? Ya. Jadi jangan kita sempitkan ibadah itu hanya sholat. Kita mengantri, disiplin, jujur, amanah, adil, seterusnya itu juga ibadah. Ya. Nah, masjid waktu itu bukan hanya ibadah sholat, ibadah mahdhah, tapi juga berfungsi sebagai tempat belajar. Ya,
Makanya Masjid Nabawi bahkan sampai hari ini itu juga ada kampus di dalamnya, orang belajar. Nah, seperti kayak ini ta'lim, ya. Maka kalau kami menyarankan masjid kita ini bisa saja di sampingnya ini dibuat kayak kelas, ya. Jadi orang bisa belajar, ya. Bahkan kalau kita jalan-jalan ke Andalusia, ke Mesir misalnya, ya, itu beberapa masjid sampai hari ini masih ada yang istilahnya masjid itu ya kampus itu sendiri, ya. Orang belajar ilmu apapun dia masuk, ya. Bahkan dulu orang belajar ilmu kedokteran, ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu tafsir, usuluddin dan seterusnya itu di masjid, ya. Jadi mereka betul-betul menggunakan masjid itu sebagai pusat belajar. Yang kedua adalah masjid itu sebagai media untuk syair. Dulu kan nggak ada medsos, nggak ada Facebook. Nah, untuk mengumumkan, ya, kayak syair tadi, syiar, itu tempatnya di masjid. Makanya Nabi ba'da sholat subuh itu kan dia ngecek sahabatnya. Ibaratnya kita sekarang absensi, ya. Siapa yang hadir, ya, siapa yang tidak hadir, ya, siapa yang sakit, seterusnya. Itu ba'da sholat subuh. Nah, kalau ini kita aktifkan masyarakat kita, itu luar biasa. Bahkan kalau perlu bisa saja kita sesama jamaah, biasa kan ada yang ngantuk ya, saling mijit-mijit di masjid, iya. Biasa kan ada. Nah, itu bisa di masjid, ya. Kemudian masjid ini juga tempat kesehatan, ya. Jadi orang yang mau berobat, ya, sakit, dia ke masjid. Masih ada waktu nggak? Masih? Oh ya, berapa menit? Oh ya. Kemudian masjid ini juga tempat diplomasi, ya. Jadi dia diplomasi. Bahkan waktu itu ketika ada utusan, ya, dari raja-raja, ya, dari luar, maka mereka diterima di masjid, ya. Bahkan makanya kan ada juga kisah, ya, bahkan disebutkan sejarah sahabat atau mungkin saya tidak tahu ya, lupa namanya. Intinya ketika dia baru bersafar bepergian, mereka kemudian datang dulu ke masjid, ya. Jadi masjid itu tempat ibaratnya tadi ketika dia bepergian datang, dia langsung ke masjid. Nah, kalau kita hari ini biasanya masjid cuma tempat persinggahan, itu tidak masalah juga, ya. Tapi harusnya tadi dia menjadi pusat tadi sampai menerima delegasi. Kemudian juga di masjid ini tempat menampung ahlus suffah, ya. Ahlus suffah itu siapa? Ahlus suffah itu orang yang memang fokus tinggal di masjid, ya. Suffah, ya, suffah. Seperti Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah sebenarnya ini dia punya rumah, ya, tapi dia memilih ke masjid karena dia ingin melihat, mendengar setiap Rasulullah SAW bersabda, mengajar, ya. Karena beberapa sahabat kan ada yang kerja juga, ya. Maka di antara mereka ada yang memilih untuk menjadi ahlus suffah. Ibarat dan di antara mereka ahlus suffah juga ini ada yang memang nggak punya rumah. Nah, nanti sebenarnya kita tidak jelaskan tadi, ya. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah itu orang-orang yang muhajirin itu luar biasa banyak, ya. Sementara orang Ansor mereka kan sudah totalitas, mereka sudah menyiapkan tempat, bahkan mereka dipersaudarakan. Tapi lagi-lagi nggak cukup tempatnya, ya, nggak cukup tempatnya. Maka orang yang tidak dapat tempat tadi, mereka kemudian ditampung di masjid. Jadi ibaratnya kita ini orang-orang yang tuna wisma, ya. Kemudian di masjid juga tempat militer, ya, mengatur pasukan. Kemudian di masjid bahkan sebagai tempat politik, ya. Beberapa khalifah, ya, di sejarah kita baca seperti Umar bin Khattab itu melakukan rapat negara. Dan ini selain kita cepat-cepat juga mendapatkan berkah, ya. Jadi ini luar biasa kalau kita pada subuh pagi-pagi langsung rapat, ya, belum ada pikiran, masih fresh, insya Allah bisa melahirkan keputusan-keputusan yang luar biasa. Kita di Bugis kalau terbuka pintunya artinya cepat-cepat keluar, ya, menjemput rezeki seterusnya, ya. Kalau yang berdagang, ya, niatkan subuh-subuh kita berangkat berdagang, ya, sebagai mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula yang mengajar, paling sebenarnya cocoknya di kota. Di kota kan macet, ya. Maka bagusnya, ya, ada sekolah sebenarnya di Jawa itu dia masuknya itu jam 6, ya. Jadi jam 6 pagi, coba bayangkan, ya. Jadi anak-anak itu setengah 6 dia udah berangkat, ya, udah nyiapin makanan, ya. Nanti dia disetting bagaimana makan sarapannya,
Dan ini bagus ya. Kalau jam 6 dia pagi-pagi langsung belajar, langsung menghafal, ini kan masih fresh. Nah. Kemudian selanjutnya lagi, masjid juga menjadi pusat tawanan ya. Jadi kalau Nabi habis perang, masih ada tawanan perang, maka ditaruhnya di samping masjid. Kenapa? Salah satu hikmahnya supaya mereka melihat bagaimana kaum muslimin ini beribadah. Oh, ternyata bagaimana akhlaknya kaum muslimin. Ya, jadi supaya mereka bisa kemudian tergerak hatinya untuk masuk Islam. Jadi dulu tawanan itu nggak ditaruh di bawah tanah, ya di tempat yang paling kumuh. Justru mereka ditaruh samping masjid. Coba dilihat bagaimana kaum muslimin. Nah, kalau kita kan nggak mesti ada di sampingnya, ya. Tapi misalnya ya, bisa saja ada orang yang ditaruh samping masjid. Ya, kalau kami di pondok, kebetulan kami ini di pondok pesantren Alam Indonesia, pernah kami ada santri, dia selalu telat bangun subuh. Ya, maka saya kasih saran, bagaimana kalau dia hukumannya menginap di masjid selama 40 hari. Ya, jadi dia ditawan dia menginap di masjid. Ya, alhamdulillah beberapa waktu akhirnya dia rajin. Ya. Setelah ditanya, kamu dihukum apa dikasih hadiah? Dia bilang, saya dikasih hadiah. Luar biasa, 40 hari. Nah, ini bagus kita juga melatih membangun karakter. Itu ada angka 40 hari. Makanya juga anak-anak kalau menghafal Quran, caranya itu baca aja, nggak usah dipejamkan mata, nggak usah ngerem. Kita baca 40 kali, yakin dan percaya, hafal. Iya. Dibaca aja, nggak usah kalau tadi menghafal ya, diulang 40 kali. Jangan langsung satu halaman, satu ayat aja, satu ayat 40. Kalau nggak bisa hafal, tambah lagi 40. Iya. Intinya tikror, pengulangan. Kemudian selain dia tempat sebagai tawanan tadi, masjid ini juga sebagai tempat penampungan pengungsi. Jadi ada orang yang nggak punya rumah, ya, maka dia langsung ditampung di masjid. Ya. Nah, kalau kita jangan sampai baru ada masalah baru kita ke masjid, ya. Tapi sekali lagi, mulailah kita rajin kemudian pergi ke masjid. Jadi masjid ini kesimpulannya benar-benar fungsinya luar biasa. Ya. Jadi kita bisa belajar bahwa Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang melihat ya kondisi masyarakat waktu itu, maka mereka menjadikan masjid ini sebagai pusat, ibaratnya semua urusan, ya, urusan ibadah, urusan negara, itu semua diselesaikannya di masjid. Sebelum juga sahabat diutus pergi berbagai penjuru. Jadi masjid itu memang sebagai base camp lah ibaratnya kita, ya, tempat. Nah, kita juga berharap masjid kita bukan hanya tempat pertemuan, tapi bisa saja dia bisa mempertemukan. Ada orang yang mau cari kerja dan ada orang yang mau cari pekerja. Nah, kan enak kalau ketemu di masjid. Ya. Ada orang yang punya masalah, ya, dan dia ketemu di masjid dengan orang yang punya solusi. Atau mungkin ada orang yang mau cari menantu, ya, dan dia ketemu dengan orang yang cari mertua juga di masjid. Kan enak ketemunya. Di mana ketemunya tadi? Di masjid. Tapi kalau ditanya, ketemu di mana? Di tempat karaoke misalnya, di tempat yang tidak bagus. Nah, kita pengennya kita ketemu di masjid. Nah, saya juga berharap kita semua jamaah di sini ketika datang pengajian, mari kita mulai cobalah kita kenalan samping kanan kiri kita. Ya, mungkin yang kita jabat itu adalah calon dari bos kita misalnya, calon dari pimpinan kita, atau mungkin dia calon besan kita. Iya. Ini udah luar biasa, jadi kita ingin mengembalikan fungsi masjid itu. Nah, kemudian juga kita belajar dari masjid Rasulullah SAW, bagaimana kemudian Rasulullah SAW orang-orang yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya maksudnya yang tadi nggak punya rumah, ya, nggak punya pekerjaan, ya, atau bahkan orang yang tidak tawanan. Itu kemudian Rasulullah bisa berdayakan lewat masjid. Ya, jadi kalau orang ini kan misalnya pemimpin, dia mungkin mengatakan ini ada orang nggak punya rumah, ini masalah lagi nih, dia ke masjid. Tapi ternyata Rasulullah dia manfaatkan. Ya, itulah kita kenal dengan ahlus sufa misalnya. Jadi mereka diarahkan potensinya, bukan justru menjadi beban, tapi diarahkan, diberdayakan. Ya, maka kita ingin bagaimana masjid kita kemudian benar-benar menjadi masjid yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah, kesimpulannya, bagaimana kemudian ya kita memulai, ya, kita ingin memulai perubahan di tempat kita, di kampung kita, maka masjidlah saatnya menjadi tempat kita untuk berkumpul.
Masjidlah saatnya kita kembalikan fungsinya, ya. Dan kalau kita membaca sirah nabawiyah, maka Rasulullah SAW pertama kali membangun masjid di Madinah. Nah, kalau sirah nabawiyah sendiri itu ada 3, ya. Jadi ada 3 tahapan yang Rasulullah SAW bangun dari masjid. Pertama adalah Rasulullah SAW membangun manusia. Jadi kalau kita baca sirah nabawiyah, 3 kesimpulannya. Pertama, manusia. Jadi Rasulullah membangun dulu manusianya, ya, SDM-nya, ya. Kemudian yang kedua adalah beliau membangun negara, ya. Di Madinah lah ini nanti kita akan jelaskan seperti apa, bagaimana Rasulullah SAW membangun negara itu, ya. Kenapa Rasulullah juga harus membangun negara? Ya. Seandainya Rasulullah cukup saja membangun istilahnya kelompok-kelompok, ya, tapi Rasulullah butuh membangun negara. Nah, itu ada alasannya. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah membangun peradaban, ya. Jadi Rasulullah ini membangun peradaban, dan sejarah mencatat ketika Rasulullah SAW memulai di Madinah tadi, itu sudah ada 2 imperium, ada 2 peradaban yang luar biasa. Ada peradaban Romawi, kemudian ada peradaban Persia. Tapi coba kita lihat dalam kurun waktu 23 tahun, ya, Rasulullah SAW membangun umat, kemudian menjadi pemimpin umat, ya. 23 tahun itu nggak cukup 5 kali pilkada, ya. Itu luar biasa. Nah, kita perlu belajar dari Rasulullah SAW. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi kita. Bagaimana kemudian masjid kita ini betul-betul kita bangun, bukan hanya fisiknya, tapi kita ingin membangun fungsinya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.